Uji korelasi Pearson. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji korelasi Pearson yang merupakan salah satu uji korelasi bivariate. Ada uji korelasi bivariate yang lain seperti uji Spearman yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada beberapa persyaratan analisisnya, yaitu datanya harus interval atau ratio, kemudian sampelnya diambil acak, lalu datanya berdistribusi normal, kemudian bentuk regresinya linear. Jadi harus dilakukan uji yang ini dulu ya, sebelum dilanjutkan dengan uji korelasi. Kalau ternyata datanya tidak normal atau bentuk regresinya tidak linear, maka jangan melakukan uji korelasi Pearson, lakukan uji statistik non parametrik yang lain. Kalau yang ini kan kita lakukan sebelum kita masukin datanya, kita sudah bisa memastikan bahwa datanya interval atau ratio. Kemudian kita juga bisa memastikan bahwa datanya itu diambilnya random atau tidak. Tapi kalau yang ini harus diuji terlebih dahulu. Oke. Kasus 8 ya. Akan dicari korelasi antara variabel konsumsi dan variabel pendapatan. Ini data sampelnya. Ada 10, alfanya 0,05. Oke. Kita masukin dulu datanya ke SPSS. Ya, kita masukin dulu datanya ke SPSS, bikin variabelnya aja dulu di sini ya. Konsumsi, kemudian pendapatan. Ini lalu di sini bikin dia bentuknya scale. Kita masukin datanya. Ini saya copy aja. Oke. Disimpan. Simpan sesuai dengan format nama yang ada di materi PDF-nya. Kemudian klik analyze, correlate, lalu pilih bivariate. Masukin variabelnya, dua-duanya dimasukin ke sini. Kita mau melakukan uji korelasi Pearson, jadi ininya dicek, kemudian pilih to tail, lalu dicek juga yang ini flag significant correlation, jadi nanti dikasih tanda sama dia untuk significant correlationnya. Klik OK. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi ini tampak ya di sini bahwa dia signifikan, bahkan signifikannya pada level 0,01. Lihat di sini, ini angkanya akan sama dengan di sini. Jadi korelasi konsumsi dengan pendapatan itu sekian, korelasi pendapatan dengan konsumsi itu sekian, angkanya sama. Korelasi konsumsi dengan konsumsi udah pasti 1. Jadi sama SPSS itu dihitungin semua. Kita tinggal pilih apa yang mau kita gunakan. Ini tabelnya, saya taruh di sini. Kemudian hipotesisnya adalah ini ya, koefisien korelasinya sama dengan 0, kemudian koefisien korelasinya tidak sama dengan 0 untuk H1-nya. Kriterianya terima H0 jika signya, karena kita ambilnya tadi two tail, signya lebih besar dari alfa per 2, alfa per 2-nya berarti tadi 0,05 dibagi 2, 0,025. Ini sama juga. Tolak H0 jika signya lebih kecil dari 0,025. Oke, kesimpulannya diperoleh nilai koefisien korelasinya adalah 0,970. Lalu kemudian diperoleh juga nilai signya. Nah, nilai signya itu adalah 0,000 ya. Yang ini nilai signya. 0,000 ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa per 2-nya tadi 0,025. Sehingga tolak H0 terima H1 gitu. Dapat disimpulkan
ada korelasi yang signifikan dari variabel konsumsi dan pendapatan. Atau mau dibahasakan lain, misalnya dapat disimpulkan bahwa variabel konsumsi dan variabel pendapatan memiliki korelasi yang signifikan gitu. Bisa juga seperti itu ya. Dari koefisien korelasinya sendiri kita dapat angka 0,097 yang kalau masih ingat di statistik 2 itu dia termasuk tinggi korelasinya.